Pendekar Pedang Bab 200-203. Mendengar bahwa Qin Fan mengatakan bahwa dia tinggal di sana, Tang Cucu segera mencibir, Qin Fan, saya belum melihat Anda selama beberapa hari. Saya pikir Anda bisa membuat beberapa perubahan. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Anda masih hanya berbicara besar seperti yang selalu Anda lakukan. Di atas ini, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tinggal di sana, itu konyol. Tang Cucu tidak bersikeras mengekspos Qin Fan dan membuat Qin Fan terlihat jelek, tetapi karena gadis kecil itu diintimidasi oleh aura Qin Fan terakhir kali, dia merasakan itu di balik bayang-bayang. Dia selalu ingin melompat keluar dari bayang-bayang yang ditinggalkan oleh Qin Fan, jadi hanya dengan mengungkap wajah asli Qin Fan dan kebohongannya Tang Cucu bisa keluar dari bayang-bayang terakhir kali. Liu Mengyao juga menutup mulutnya dan mencibir, Qin Fan, villa di atas adalah Villa Yundingshan, villa paling mewah di Dongzu. Dulu milik Tuan Chu, tetapi kemudian diberikan kepada keluarga Wang di Handong. Zhang Kai mengungkapkan menyeringai, Yao, Qin Fan baru saja mengatakan untuk tinggal di sana, tetapi tidak mengatakan di mana harus tinggal. Tinggal di gua atau di pohon juga dianggap hidup di atasnya. Haha. Qin Fan menatap Tang Cucu tanpa ekspresi, samar-samar berkata, aku tidak berharap kamu menjadi keras kepala dan sombong seperti sebelumnya, dan kamu tidak mendengarkan kata-kata orang. Setelah selesai berbicara, dia berjalan lurus melewati Tang Cucu, meninggalkan si kecil gadis dengan wajah marah di belakang. Tang Cucu tiba-tiba tampak sangat terhina, berbalik dan berteriak, Qin Fan, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan kepada Anda di bar terakhir kali? Mengenali ayah kandungnya, kamu akan segera mengerti seberapa besar jarak antara kamu dan Linger. Kamu benar-benar orang dari dua dunia. Tang Cucu benar-benar menyimpan dendam, Qin Fan mengatakan ini padanya di bar terakhir kali, dan sekarang dia membalas ke Qin Fan. Qin Fan berhenti, tanpa menoleh, dia langsung mendaki gunung. Murong Linger telah mengikuti pamannya Lin Yuanhang, dan sekarang Lin Yuanhang telah dibunuh oleh keluarga Zheng. Qin Fan berharap ayah kandungnya mengenalinya. Selain itu, dengan nama keluarga Murong, tidak banyak orang di Tiongkok, dan sejalan dengan kata orang besar Lin Yuanhang dan Tang Cucu, Qin Fan pada dasarnya dapat mengunci keluarga Murong di Jiangnan. Oleh karena itu, Qin Fan tidak tertarik dengan berita yang dikatakan Tang Cucu. Melihat bagian belakang Qin Fan menghilang di jalan pegunungan, dada Tang Cucu naik turun dengan keras, Qin Fan, cepat atau lambat kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu. Segera kamu akan tahu betapa kuatnya latar belakang keluarga Linger. Pada saat itu, kamu akan melepaskan fantasi kodok yang ingin makan daging angsa. Kembali ke villa, tumbuhan hijau di halaman tertata rapi. Qin Fan masuk ke kamar, dan perabotan serta barang-barang lainnya di ruangan itu juga dibersihkan tanpa noda. Qin Fan mengangguk puas. Meskipun masalah grup Nianqi telah diselesaikan, keluarga Li pasti akan kembali, meninggalkan Qin Shou, untuk berjaga-jaga. Dengan kekuatan Qin Shou saat ini, ditambah dengan pemahaman tentang pertempuran ini, kekuatannya akan semakin jauh setelah beberapa saat. Jadi Qin Fan tidak perlu khawatir. Hal terpenting saat ini adalah mempercepat kultivasi dan berusaha untuk pulih secepat mungkin. Terutama karena semakin banyak seniman bela diri yang berhubungan, beberapa hal menjadi semakin membingungkan. Apakah itu penjaga gerbang yang disebutkan Li Yuanji, atau gerbang peri yang dia pelajari dari keluarga Zheng, atau klan kuno dan penjaga makam dalam warisan garis keturunan naga banjir hitam? Semua informasi ini memberitahu Qin Fan satu hal. Dunia ini jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan. Hanya dengan memulihkan kekuatan yang cukup kuat sesegera mungkin kita dapat menghadapi segalanya dengan tenang dan melindungi keluarga dan teman kita. Pikiran memasuki cincin penyimpanan dan melirik batu roh, cukup untuk mundur sebentar. Tiba-tiba, ponsel Qin Fan berdering. Setelah melihatnya, Lin Yun yang menelepon. Ada apa? Memikirkan penampilan buruk Lin Yun, suara Qin Fan sedikit tersenyum. Di ujung lain telepon, suara Lin Yun penuh kegembiraan, Qin Fan, besok adalah perayaan sekolah, kamu bahkan tidak akan berpartisipasi dalam perayaan sekolah, kan? Inilah yang dimenangkan oleh siswa senior kita secara kolektif.
Awalnya, siswa senior kami tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa akan ada balet Murong Xiaohua di pertunjukan ini. Jika Anda melewatkannya, Anda akan menyesalinya selamanya. Mendengar bahwa Murong Linger masih memiliki pertunjukan untuk dilakukan, Qin Fan sedikit tergerak. Jam berapa perayaan sekolah akan dimulai besok? Pemogokan akan dimulai pukul 4 sore, dan resmi dimulai pukul 6. Oke, aku akan pergi dan meminta lihat besok. Setelah menutup telepon, Qin Fan mengeluarkan beberapa batu roh tingkat rendah dan mengatur pertemuan di ruangan Spirit Array. Akan sangat bagus jika ada cukup batu roh kelas atas, sehingga saya bisa membuat formasi besar pengumpul roh yang menutupi seluruh Gunung Yunding, dan energi roh tidak akan ada habisnya di masa depan, membuat tempat ini menjadi tempat yang diberkati. Dan saya tidak perlu lagi khawatir tentang batu roh. Hanya saja batu roh kualitas terbaik yang dia temukan terlalu sedikit, jadi dia hanya bisa mengumpulkannya secara perlahan. Qin Fan berlatih sampai sore berikutnya. Kemudian saya makan makanan dan pergi ke sekolah. Lokasi hajatan sekolah berada di lapangan di depan gedung pengajaran. Ketika Qin Fan tiba, semua orang masih sibuk mengatur tempat tersebut. Dia dengan cepat menemukan Lin Yun memindahkan kursi di antara kerumunan. Qin Fan berjalan di belakangnya, tetapi Lin Yun tidak menyadarinya. Apakah Chen Mo tidak bersamamu? Mendengar suara tiba-tiba di belakangnya, Lin Yun tertegun sejenak, lalu buru-buru berbalik, tersenyum seperti bunga krisan. Qin Fan, kamu akhirnya di sini. Ayo, bantu aku, dan aku akan segera meninggalkan tempat itu. Pria Chen Mo itu sangat kuat, dan dia membantu di belakang panggung. Oke. Segera, tempat sudah disiapkan. Semua orang pergi ke kafetaria untuk makan, dan para aktor yang sudah makan terlebih dahulu mulai keluar pada pukul 6 sore, pesta perayaan sekolah resmi dimulai. Pertama, gubernur sekolah memberikan pidato di atas panggung, semuanya kuno. Saya tidak mau menulisnya, dan Anda pasti tidak mau membacanya. Prefek, yang berusia hampir 60 tahun, sangat pandai berbicara. Dia berbicara dengan mikrofon selama setengah jam, dan beberapa siswa tertidur saat mendengarkan. Qin Fan, Lin Yun dan Chen Mo duduk di belakang kam kelas mereka. Lin Yun melihat ke panggung, dengan sedih, orang tua ini benar-benar bisa berbicara. Cepat dan mulai, saya menunggu untuk melihat balet Murong Fuhua. Dalam sekejap, para siswa yang masih mengantuk tadi bersorak. Sorotan perayaan sekolah resmi dimulai. Sebagai mahasiswa yang berorientasi pada pendidikan ujian, ternyata hiburan sangat langka. Bisa dikatakan setiap orang Tionghoa akan memiliki acara kampus yang berkesan dalam ingatannya. Dan saya akan kesal setengah hidup saya karena saya bukan protagonis di atas panggung. Dengan suara elektrik yang keras dari mikrofon, dua pembawa acara, seorang pria dan seorang wanita, perlahan-lahan melangkah ke atas panggung. Jas dan dasi pria, tinggi dan tampan. Gadis itu mengenakan gaun merah cerah dengan temperamen yang luar biasa. Namun, ketika ketiga Qin Fan di bawah melihat nyonya rumah, mereka terkejut pada saat yang sama. Mengapa Jiang Tingting? Dia adalah tuan rumah pesta perayaan sekolah ini. Lin Yun segera menatap Chen Mo di sampingnya dengan ekspresi aneh. Chen Mo dengan cemberut berkata, aku tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Lin Yun terkekeh, itu bagus. Wanita hanya akan memengaruhi kecepatan kamu menghunus pedang. Jiang Tingting masih sangat cantik di bawah kostumnya mereka yang tidak terbiasa dengannya mudah tertipu oleh penampilannya. Hanya saja sifat jam tangan teh hijau sulit diubah. Selama proses pelaporan, matanya selalu menatap Chen Mo secara sadar atau tidak sadar, penuh provokasi. Untungnya, Jiang Tingting segera turun, dan pertunjukan pertama dimulai. Program pertama biasanya tentang menyanyikan pujian atau mempromosikan semangat merah, meskipun bagus, tetapi tidak mengenai G-spot siswa sama sekali. Program selanjutnya adalah sorotan nyata. Program kedua adalah tarian panas yang dibawakan oleh para gadis di tahun pertama sekolah menengah. Ketika pembawa acara selesai melaporkan pertunjukan, lampu di atas panggung tiba-tiba menjadi gelap, dan 9 gadis dengan celana pendek dan pakaian yang memamerkan perut dengan cepat berlari ke atas panggung dan mengambil posisi mereka. Wow! Lampu warna-warni tiba-tiba dinyalakan,
dan musik heavy metal yang menusuk seperti deru mesin berkekuatan tinggi, mengguncang jiwa semua siswa dari tubuh mereka sekaligus. Lalu ada semburan tarian berapi-api yang meledakkan penonton, jeritan dan siulan bergema di langit sore. Wow, aku tidak menyangka gadis sekolah yang biasanya meremehkanku itu cantik sekali, aku menyukainya. Oh, gadis yang memimpin tarian itu dulu mengejarku, tapi aku lajang karena kekuatanku. Sekelompok anak laki-laki mulai menyombongkan diri. Ketika kata ini sampai ke telinga Lin Yun langsung menjadi tidak puas. Huff, sekelompok pembual yang belum pernah melihat dunia. Saat Dewi Murong keluar, kamu akan tahu apa yang benar-benar indah. Sejak dia mengetahui tentang hubungan antara Ye Qingcheng dan Qin Fan, Lin Yun memindahkan idolanya dari Ye Qingcheng ke Murong Linger. Meskipun pria ini bahkan belum mengatakan sepatah kata pun kepada Murong Linger sampai sekarang, tapi ini tidak mencegahnya untuk diam-diam jatuh cinta pada Dewi Murong di dalam hatinya. Qin Fan memandang Lin Yun dengan ekspresi aneh, apakah kamu akrab dengan Murong Linger? Lin Yun mengangkat dadanya dan berkata, tentu saja, aku sangat akrab dengan Dewi Murong. Juga, biarkan aku memberitahumu rahasia, Murong Linger sebenarnya adalah wanita tertua dari keluarga Murong di Jiangnan. Hanya aku yang tahu rahasia ini. Sekarang kamu mengerti hubunganku dengan Dewi Murong. Jika kamu menginginkan informasi kontak Dewi Murong, aku dapat membantumu. Setelah berbicara, dia mengedipkan mata pada Qin Fan untuk beberapa saat. Qin Fan mendengus dan mengangguk dengan ekspresi aneh. Chen Mo mencibir dan membongkar panggung, Murong Linger adalah putri tertua dari keluarga Murong di Jiangnan. Itu sudah menjadi rahasia umum sekolah. Apa yang hanya kamu yang tahu? Zuo Feifan tampil bersama ia, saya khawatir Anda akan menghancurkan hati Anda untuk sang dewi lagi. Mendengar nama Zuo Feifan, Lin Yun langsung menjadi marah. Bisakah kamu berhenti menyebut dia di depanku? Orang munafik itu tidak layak menjadi pendamping Dewi Murong. Pada saat ini, gadis-gadis yang duduk di depan Lin Yun berhenti. Hei, Lin Yun, apa yang kamu bicarakan, kamu hantu jelek. Jelas Murong Linger tidak cukup baik untuk pangeran piano kecil kita, oke. Lin Yun sangat marah, siapa yang kamu panggil jelek? Lihat wajah mudamu, kamu punya wajah untuk mengkritik saya. Dewi Murong telah mendaftar untuk kelas tari sejak dia masih kecil, dan telah belajar balet selama beberapa tahun. Bahkan guru tari memuji baletnya hampir mencapai tingkat profesional. Dia luar biasa. Bermain piano sebagus kapas, bagaimana saya bisa mendapatkan iringan Dewi Murong? Gadis di depan segera mencubit pinggang ember dengan kedua tangan, menekan wajahnya yang penuh jerawat muda dan cantik secara langsung, menahan napas dan meraung ke arah Lin Yun. Kentut. Pangeran piano kecil kami telah berlatih piano sejak dia berusia 6 tahun. Tahun lalu, dia pergi ke Kyoto untuk belajar dengan Master Lang Lang. Terakhir kali dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi piano kota. Balet jelek Murong Linger adalah tidak layak untuk pangeran piano kecil. Lin Yun menggulung lengan bajunya dan hendak menyemprot, tetapi dihentikan oleh Chen Mo. Pria baik tidak berkelahi dengan wanita, perhatikan pengaruhnya. Lin Yun melihat bahwa pihak lain tidak lebih lemah darinya secara fisik, mengertakkan gigi, dan menahannya. Gadis di depan tampak sombong, seperti ayam betina yang memenangkan pertarungan, dan berbalik dengan kepala terangkat tinggi. Qin Fan memahaminya. Tarian yang dibawakan oleh Murong Linger kali ini diiringi oleh seorang anak laki-laki bernama Zuo Feifan di atas piano. Tapi menilai dari betapa Lin Yun membenci Zuo Feifan itu, dia mungkin adalah pelamar lain dari Murong Linger. Program di atas panggung berubah dengan cepat, para siswa memang serba bisa, dan berbagai program bermunculan tanpa henti. Akhirnya sampailah pada acara ke-10. Jiang Tingting berjalan ke atas panggung dengan mikrofon dan mengumumkan dengan keras, pertunjukan selanjutnya adalah balet Murong Linger, ditemani oleh Zuo Feifan. Semua orang tahu bahwa ada rasa masam dalam suara Jiang Tingting. Begitu kata-kata itu jatuh, gadis-gadis di antara penonton segera mengeluarkan serangan sonik yang menusuk. Ah, Zuo Feifan, aku menyukaimu. Pangeran piano kecil, pangeran kecil, pangeran kecil. Dalam hal fanatisme untuk mengejar bintang, kekuatan tempur gadis-gadis itu benar-benar di luar batas.
Dibandingkan dengan mereka, anak laki-laki relatif rendah hati. Mereka hanya menatap panggung dengan penuh semangat, menantikan kedatangan sang dewi. Tentu saja, gambaran seperti apa yang mereka pikirkan di kepala mereka, ini tidak diketahui. Karena Qin Fan melihat beberapa anak laki-laki dengan jerawat di wajah mereka, dan mereka diam-diam menyeka air liur mereka dengan frustrasi. Saat ini, malam telah menyelimuti seluruh kampus. Di panggung yang gelap, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar, seperti sinar matahari yang menembus awan tebal. Sosok Anggun, mengenakan kostum balet ketat, dengan tangan bersilang di depan dadanya, berpose sosok Anggun angsa yang melebarkan sayapnya. Ding ding dong dong. Melodi piano yang indah terdengar, dan lagu terkenal, Dream Wedding, yang dimainkan oleh Richard Clayderman mulai dimainkan dengan anggun. Diiringi dengan suara piano, sosok lembut Murong Linger membuat gerakan berlebihan dan anggun satu demi satu, dengan sempurna menunjukkan kelenturan dan sosok halusnya di depan semua orang. Dia seperti angsa putih menari di danau di bawah langit malam. Terkadang ia menundukkan kepalanya dan mengangkat semburan air dengan sayapnya yang bersih, dan terkadang ia berputar dengan cepat di atas jari kakinya seperti teratai salju yang mekar. Penonton ribuan orang di bawah tidak mengeluarkan suara sedikit pun, semua orang tenggelam dalam tarian anggun Murong Linger. Bahkan gadis-gadis yang cemburu pada Murong Linger benar-benar tercengang saat ini. Bahkan Qin Fan pun tak bisa menahan rasa kagumnya bahwa kecantikan Murong Linger malam ini tak kalah cantik dari Ye Qingcheng. Di akhir lagu, masih belum ada suara dari penonton, dan semua orang belum terbangun dari suasana hati yang indah tadi. Baru setelah kedua pembawa acara melangkah ke atas panggung, para siswa meledak. Dewi, jangan pergi, ayo satu lagi. Satu lagi dan satu lagi. Aku belum cukup melihat, aku belum cukup melihat. Tarian ini seharusnya hanya ada di langit. Dewi datang lagi. Seekor serigala melolong di bawah, dan kerumunan itu bersemangat. Murong Linger membungkuk dengan malu-malu kepada semua orang dan hendak turun dari panggung. Pada saat ini, Jiang Tingting tiba-tiba menghentikannya, tunggu sebentar. Nona Murong, Anda lihat betapa antusiasnya para siswa, apakah Anda tega pergi seperti ini? Murong Linger jelas tidak mengharapkan tuan rumah menghentikannya tiba-tiba, dan dia berdiri di sana dengan bingung, sedikit bingung. Dia tidak berharap tariannya menjadi begitu populer. Sedikit olok-olok yang tak terlihat melintas di mata Jiang Tingting, dan dia tiba-tiba berteriak kepada pemain piano di sudut panggung, siswa Zuo Feifan, tolong datang ke tempatku juga. Musik pianomu telah menangkap banyak junior. Mengenakan kemeja putih, dasi kupu-kupu, dan rambut yang ditata rapi, Zuo Feifan yang tinggi dan tampan berjalan dengan anggun dan berdiri di samping Murong Linger. Dari saat dia berjalan, matanya tidak pernah lepas dari Murong Linger. Sesekali melihat ke tempat lain, dia sangat mendominasi dan waspada, seolah-olah dia bersumpah akan kedaulatan wilayahnya kepada semua orang. Murong Linger merasa sedikit tidak nyaman dilihat olehnya, dan bergerak sedikit ke arah sisi Jiang Tingting. Jiang Tingting melihat penampilan Zuo Feifan di matanya, dan kilasan kecemburuan dan kebencian muncul di matanya. Zuo Feifei dikenal sebagai gadis sekolah, tidak hanya dia dari latar belakang keluarga terkemuka, dia juga sangat baik dalam karakter dan pembelajaran. Selain itu, dia bermain piano dengan baik, dia adalah pangeran yang menawan di hati banyak gadis. Jiang Tingting secara alami sangat menyukai Zuo Feifan, tetapi dia sangat jelas bahwa mata Zuo Feifan tidak dapat ditangkap oleh penampilannya. Dia tahu bahwa Lin Yun menganggap Murong Linger sebagai idola baru, jadi setelah dia berhasil mencalonkan diri sebagai pembawa acara, dia berpikir untuk menggunakan Murong Linger dan Zuo Feifan untuk menyerang Lin Yun. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Lin Yun, tapi siapa yang membuat Lin Yun, Chen Mo dan Qin Fan menjadi saudara yang baik? Sangat sial baginya. Setelah dipukuli dan dianiaya oleh Zhao Gangyi, Jiang Tingting menyalahkan semua kemalangannya pada Chen Mo dan Qin Fan. Jika Chen Mo bisa memaafkannya saat itu, dia tidak akan menderita nantinya. Oleh karena itu, dia membenci Chen Mo, dan ketika dia tidak bisa membalas dendam pada Chen Mo dan Qin Fan, itu sama jika dia bisa membalas dendam pada Lin Yun. Wanita ini telah dipelintir secara psikologis.
Dan dia tidak berani membalas dendam pada Zhao Gang, jadi dia menganggap cinta Chen Mo untuknya sebelumnya sebagai kelemahan dan intimidasi. Sobat, mari kita makan camilan saat kita pergi keluar nanti. Murid Zuo, saya mendengar bahwa Anda pergi ke Kyoto untuk belajar piano dengan Master Lang Lang beberapa waktu lalu. Saya pikir level piano Anda pasti meningkat lagi sekarang. Kata-kata ini dengan sengaja menyanjung Zuo Feifei. Zuo Feifei mengangkat kepalanya dan tampak arogan. Piano Master Lang Lang saat ini adalah yang paling terkenal di negara kita. Saya tidak bisa mengatakan berapa banyak peningkatannya, karena setelah piano melewati tingkat ke-10 yang paling sederhana, tidak ada tingkat. Dapat dikatakan bahwa saya tidak pernah tahu cara bermain piano sebelum saya belajar dari Master Lang Lang. Beberapa gadis di bawah mulai berteriak lagi, "Wow, Zuo Feifei sangat tampan." Ya, sangat tampan. Saya ayam super, aku menyukainya. Wajah Lin Yun gelap, dan wajahnya penuh amarah. Di mataku, tidak ada perbedaan antara bermain piano dan bermain kapas, jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Jiang Tingting juga menunjukkan ekspresi kekaguman. Wow, Zuo teman sekelasnya benar-benar luar biasa. Berdiri dengan Nona Murong kami, saya merasa seperti pria yang cantik. Tercela. Lin Yun tampak marah. Jiang Tingting jalang, berani mengatakan kata-kata ilegal seperti itu. Murong Linger cantik, wajah kecilnya sedikit terkejut. Ini adalah sekolah, saya tidak pernah berpikir bahwa pembawa acara akan berani mengatakan kata-kata nakal seperti itu di depan umum. Namun, Zuo Feifan cukup puas, dan memberi Jiang Tingting pandangan persetujuan, seolah mendorongnya untuk melanjutkan. Jiang Tingting tidak berani melanjutkan, dia akan dikeluarkan oleh gurunya. Siswa yang terhormat, karena keterbatasan waktu, Nona Murong tidak mungkin menampilkan tarian untuk semua orang, tetapi kami dapat menambahkan acara untuk sementara. Aktivitas apa? Cepat, jangan tertipu. Aku ingin berinteraksi dengan Dewi Murong. Kami ingin berinteraksi dengan teman sekelas. Zuo, lolongan serigala datang dari bawah, dan di sana juga serigala betina. Jiang Tingting sangat puas dengan emosi semua orang, menunjukkan ekspresi kontrol, dan sedikit tersenyum. Acara ini untuk Nona Murong dan pangeran piano kecil kami, Zuo Feifan, untuk berinteraksi dengan Anda lain kali. Oke. Hebat. Acara ini hebat. Kelompok di bawah ini penuh dengan antusiasme, dan bisa berinteraksi dengan Dewi dan dewa laki-laki jauh lebih mengasyikkan daripada menonton tarian Dewi. Jiang Tingting berkata, interaksi kami adalah bahwa setiap orang dapat mengajukan pertanyaan kepada Mes Murong dan Zuo, dan keduanya harus memberikan jawaban. Bagaimana menurut Anda? Tautan. Zuo Feifei tersenyum arogan, saya tidak peduli. Di mana Nona Murong? Jiang Tingting memandangnya, dan lampu panggung juga diarahkan ke Murong Linger, membuatnya menjadi fokus penonton. Murong Linger sedikit ragu, dia sudah bisa membayangkan bahwa pertanyaan ini pasti akan membuatnya sangat malu. Dewi, jangan ragu, jangan khawatir, kami tidak akan menanyakan privasimu. Ya, Dewi, tolong setuju. Beberapa anak laki-laki mulai mencemooh. Murong Linger mengertakkan giginya dengan ringan, oke, tapi orang yang mengajukan pertanyaan harus dipilih oleh saya. Jiang Tingting berkata, Nona Murong setuju. Semua orang cepat mengumpulkan pertanyaan, hanya ada satu kesempatan, mari kita lihat siapa yang beruntung. Aku akan segera dipilih oleh Nona Murong dan teman sekelas Zuo. Ikuti aku, kalian berdua. Jiang Tingting berkedip pada Zuo Feifan, dan turun dari panggung terlebih dahulu. Murong Linger mengenakan kostum tari, dan sepatu yang dikenakannya juga dirancang khusus untuk balet, sehingga kakinya akan sakit saat turun dari panggung. Saat ini, Zuo Feifan diberi kesempatan untuk menunjukkan sikap sopannya. Linger, biarkan aku membantumu. Murong Linger menggelengkan kepalanya dan menolak dengan sopan, terima kasih, murid Zuo, tapi aku bisa melakukannya sendiri. Setelah selesai berbicara, dia turun dari panggung sendirian. Namun, sangat merepotkan baginya untuk memakainya. Ketika turun dari panggung, dia bergoyang dan hampir jatuh. Zuo Feifan, yang mengikutinya dari dekat, buru-buru mendukungnya. Hati-hati, biarkan aku membantumu. Kali ini Murong Linger tidak membantah.
Pakaian dan sepatunya benar-benar tidak nyaman, jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Itu merepotkan." Setelah selesai berbicara, Murong Linger dengan satu tangan di lengan Zuo Feifan, dia berjalan perlahan dari panggung dengan kekuatannya. Wajah Lin Yun dipenuhi dengan kemarahan yang benar. "Bajingan, jam tangan teh hijau Jiang Tingting pasti dilakukan dengan sengaja. Apakah dia tidak tahu bahwa Dewi saya mengenakan sepatu dansa dan pakaian dansa?" Lihat. Lihat, tangan bajingan Zuo Feifan itu benar-benar memegang lengan sang dewi. Dia pasti punya niat buruk dan ingin mengambil keuntungan dari sang dewi. Sang dewi. Lin Yun menatap Murong Linger dengan penuh semangat, ingin berdiri dan melambaikan tangannya untuk dilihat Murong Linger. Jiang Tingting memimpin di depan, memimpin Murong Linger menuju Qin Fan Lin Yun. Dia hanya ingin Lin Yun melihat dengan jelas bagaimana Dewi Murongnya jatuh ke pelukan Zuo Feifan nanti. "Murid Zuo, mengapa kamu tidak memilih teman sekelas yang beruntung untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu?" "Oke." Zuo Feifei mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Pilih aku, pilih aku. Dewa laki-laki memilihku. Zuo Feifan, pilih aku." Gadis-gadis itu berteriak dan mengangkat tangan, berharap bisa menerkam pangeran piano kecil ini. Cahaya menyinari Zuo Feifan pada waktu yang tepat, dan pangeran piano kecil itu mengangkat kepalanya yang bangga dan dengan santai menunjuk seorang gadis cantik. "Hanya kamu." Sikapnya seperti memberi sedekah. Tetapi gadis itu sangat bersemangat hingga dia hampir pingsan, mengatupkan jari-jarinya erat-erat di dadanya, dan berterima kasih kepada dewa yang tidak dikenal itu. Jiang Tingting mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum, "Selamat kepada teman sekelas wanita ini. Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada teman sekelas Zuo. Ingatlah untuk memikirkan apa yang harus ditanyakan, karena Anda hanya memiliki satu kesempatan." Kirim pesan, tanya. Zuo Feifan apakah dia punya pacar? Tidak, tanyakan padanya gadis seperti apa yang dia suka. Mata gadis itu berbinar, dia mengangkat kepalanya dengan bersemangat, dan bertanya dengan suara rendah dengan wajah memerah. Mereka ingin bertanya, apakah kamu menyukainya? Gadis seperti apa? Setelah menanyakan kalimat ini, wajah gadis itu memerah sampai ke leher. Mata semua orang langsung tertuju pada Zuo Feifan, bahkan anak laki-laki pun sedikit penasaran. Semua orang ingin tahu gadis seperti apa yang disukai pangeran piano kecil ini. Zuo Feifei memandang Murong Linger di depannya dengan mata membara, dengan hasrat posesif yang kuat di wajahnya. Murong Linger merasakan tatapan membara di belakangnya, dan menundukkan kepalanya dengan wajah agak merah. Jiang Tingting tersenyum dan berkata, "Murid Zuo, tolong jawab." Zuo Feifan mengangkat alisnya dan menatap Murong Linger, "Gadis yang aku suka ada tepat di depanku sekarang." Kaca-kaca. Suara patah hati bergema di mana-mana. Gadis-gadis itu memandang Murong Linger dengan segala macam kecemburuan dan kecemburuan. Anak laki-laki itu seperti yang diharapkan. Lin Yun sangat marah, orang munafik ini benar-benar memiliki sesuatu yang salah dengan Dewi saya. Apa yang harus saya lakukan? Dewi tidak akan bingung dengan kata-kata manisnya, bukan?" Qin Fan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Berlama-lama tidak akan menyukainya." "Yah, kamu benar, sang Dewi pasti bisa melihat melalui wajah sebenarnya dari orang munafik ini." "Tunggu, apa yang kamu sebut Dewi tadi?" Lin Yun menoleh dan menatap Qin Fan dengan curiga, "Mengapa Anda memberi saya? Apakah Anda merasa akrab dengan sang Dewi?" "Qin Fan, Anda memiliki Dewi Ye di sisi Anda. Jika Anda berani meninggalkan Dewi Murong, saya akan memotong kebenaran Anda." Qin Fan mengabaikannya. Suara Jiang Tingting terdengar lagi, "Siapa gadis yang paling dekat dengan siswa Zuo saat ini?" "Wow, sepertinya Nona Murong kita." Bersama. Seseorang di bawah mencemooh dengan keras, dan beberapa siswa pemakan melon yang tidak mengetahui kebenaran juga mencemooh. Zuo Feifei menatap Jiang Tingting dengan puas, dan sangat puas dengan pengaturannya. Ini sama saja dengan memberi Zuo Feifan kesempatan untuk menyatakan cintanya kepada Murong Linger di depan seluruh sekolah. Berapa banyak gadis yang bisa menolak adegan seperti itu? Wajah Murong Linger berubah semakin merah, dan dia buru-buru membela, "Jangan salah paham, ini baru pertama kali saya bekerja sama dengan Zuo.
Wow, pertama kali kami bekerja sama sangat dekat, itu jelas pemahaman diam-diam. Tampaknya Nona Murong dan murid Zhou tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik. Jiang Tingting terus menggunakan kata-kata untuk mendorong para siswa mencemooh. Murid pemakan melon di bawah, yang tidak tahu kebenarannya, langsung dibodohi dan dicemooh. Pria yang berbakat dan cantik, dengan hati yang baik, bersama-sama. Nona Murong dan Zhou Feifan adalah sepasang anak laki-laki dan perempuan emas. Gelombang suara besar menyapu pertahanan Murong Linger, dan tidak ada yang mendengar suaranya. Murong Linger menghentakkan kakinya. Di sudut kerumunan, Tang Cucu, Chen Jianfeng dan yang lainnya duduk bersama. Meskipun latar belakang keluarga Zhou Feifan tidak layak untuk Linger, dia 10 juta kali lebih kuat dari Qin Fan. Alangkah baiknya jika Linger memilihnya. Liu mengyau. Mengangguk, Zhou Feifan memang jauh lebih tampan daripada Qin Fan, dan latar belakang keluarganya juga lebih tampan. Itu benar, jika Linger tidak dikenali oleh Tuan Murong, Zhou Feifan memang akan menjadi pilihan terbaik Linger. Di sisi lain, Lin Yun sangat marah. Bajingan, jalang itu Jiang Tingting pasti melakukannya dengan sengaja. Jiang Tingting telah disuap oleh Zhou Feifan. Jiang Tingting melihat posisi Qin Fan dan mereka bertiga, dan dia sudah sangat dekat dengan Qin Fan dan mereka bertiga di saat ini, begitu dekat sehingga Qin Fan dan mereka bertiga dapat dengan jelas melihat ekspresi sombong di wajahnya. Qin Fan, apakah kamu tidak menyukai Murong Linger? Saat ini aku sedang mendorong Murong Linger ke pelukan pria lain di depanmu. Haha, aku juga ingin membiarkanmu merasakan kegagalan. Lin Yun menarik Qin Fan, menunjuk Jiang Tingting dan berteriak dengan cemas, Qin Fan, lihat, dia tersenyum pada kita. Wanita jalang ini, dia melakukannya dengan sengaja. Iya. Kilatan penghinaan melintas di mata Qin Fan, jangan perhatikan dia, ambil saja penghinaannya sendiri. Lin Yun sama sekali tidak tahu hubungan antara Qin Fan dan Murong Linger, dan berpikir Qin Fan berbicara besar, Dewi akan dibunuh. Pria itu mengejarnya, dan rencana Jiang Tingting akan berhasil, dan Anda masih menyombongkan diri kepada saya. Qin Fan memberinya pandangan kosong dan mengabaikannya. Tepat ketika Murong Linger hendak berbalik dan melarikan diri karena malu, Jiang Tingting buru-buru mengambil mikrofon dan berkata, semua orang diam, saatnya untuk mengajukan pertanyaan kepada Nona Murong. Apakah kamu siap? Mari kita lihat siapa yang beruntung. Nona Murong akan memilih. Siap. Saya tidak sabar, Nona Murong, mari kita mulai. Jiang Tingting memimpin Murong Linger untuk terus berjalan menuju Qin Fan dan mereka bertiga, dan dia ingin Qin Fan melihat wanita yang disukainya dengan matanya sendiri, kepelukan orang lain. Lin Yun melihat Murong Linger berjalan ke arahnya, wajahnya yang gemuk memerah karena kegembiraan. Sang Dewi berjalan ke arahku, Sang Dewi akan memilihku, haha. Murong Linger, yang berjalan menuju sisi ini, memiliki wajah merah di wajahnya tiba-tiba mengungkapkan sentuhan kejutan, dan kemudian mempercepat langkahnya. Lin Yun meraih Qin Fan dan Chen Mo dengan penuh semangat, apakah kalian berdua melihat bahwa Dewi benar-benar datang ke arahku? Haha, aku yang beruntung 1 dari 1.000.000. Dia buru-buru berdiri untuk menyambutnya dengan wajah yang bau. Kentut. Qin Fan, kamu kembali. Tanpa diduga, Murong Linger melewati Lin Yun bahkan tanpa memandangnya. Ledakan. Lin Yun sepertinya disambar petir, dan seluruh tubuhnya menjadi fosil. Qin Fan berdiri, tersenyum dan mengangguk, Murong Linger jatuh ke pelukan Qin Fan seperti angin sepoi-sepoi, aku belum punya waktu untuk berterima kasih atas apa yang terjadi terakhir kali. Qin Fan tahu bahwa dia berbicara tentang menjadi diambil oleh barang-barang Zheng Tianya. Mengapa kamu bersikap sopan padaku? Qin Fan dengan murah hati menepuk punggung lembut si cantik dengan satu tangan,